Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yang kompak ya, yang kompak. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Itu lelek tadi ibu ya isi dulu. Selamat pagi ibu. Kalau anak-anak bisa dulu. Kalau ibu ya assalamualaikum ya. Ibu alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Summa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ingkang Allah hormati Bunda Kepala Sekolah dan juga bunda-bunda pengasuh PKBGRI dan juga yang saya hormati bunda-bunda wali murid. Ada yang jadi pengurus Fatayat? Ada. Cinta jenengan. Ada devansernya. Soalnya telebak niki kata devanser. Oke. Gak ada. Soalnya saya itu sama Pak Didi teman. Pak Didi Bagana itu teman saya. Nama saya Pak Durian ya. 2 tahun yang lalu saya pernah kesini. Biasanya 3 kilo lah. Saya dulu Proeta. Sekarang saya gandeng dengan Algona Pharma ya, susu yang apa itu yang sudah dicampur dengan sayur dan juga rempah-rempah ya. Alhamdulillah alamat saya asli Bun lek jenengan David sama Kendel Desa kula Wonoagung dusunnya Wonokitri Kecamatan Tirtoyudo nggih Kabupaten pasti Malang ya. Alhamdulillah minta doanya juga Bu, anak saya 1 kelas 6 MI Al Aziz Banjarwatoman, istri juga alhamdulillah masih 1 ngajar. Kalau saya nggak bilang gini kan daerah namanya juga kenalan nih. Jadi istri masih 1 ngajar di PAUD Al Hikmah Banjarwatoman. Okay. Jadi alhamdulillah Bun, saya kalau sama anak-anak sudah terbiasa karena mulai tahun 2005 saya di TPG sudah ngajar ngaji. Jadi kalau sama anak-anak kecil saya senang. Okay. Jadi apa anak yang kalau diajari si pelat-pelat itu tambah hiburan bagi saya. Semua nempel. Okay. Ngomong A itu tadi A ini sebenarnya gitu ya. Alhamdulillah Bun, saya hari ini hadir untuk memberikan materi parenting ya, yang langsung disponsori oleh Algona Pharma. Ya, parenting nanti Bun akan saya berikan ilmu tentang masalah gizi. Gizi ini baik untuk yang namanya gerakan senam otak atau kecerdasan pada anak kita. Oke. Zaman boleh maju ya, ini sudah zamannya era digitalisasi. Kemarin Pak Jokowi dahulu di acara Harma NU di Sidoarjo, lihat jangan dulu YouTube, lah si joget-joget bangsa di tengah lapangan, saya ada di sana. Sing viral itu, sing lagunya juga reka-reka itu ya. Jadi beliau saja untuk masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, jangan kalah dengan digitalisasi atau main HP ya. Nah, tapi juga kita harus punya pemahaman Bun. Teknologi boleh canggih, gitu. Tapi merawat anak ojo kecanggihan. Yang dimaksud kecanggihan itu apa? Jangan wis gak gelem masak, jangan sudah nggak mau nyiapin anaknya, wis gak gelem ngedusi anaknya karepe ngedusi pakai HP, ya. Suruh orang, nah itu namanya jangan zaman belum maju tapi ojo kabeh yo maju. Oke. Di sini Bun akan saya berikan ilmu tentang masalah gizi untuk kecerdasan anak kita. Setiap manusia Bun Allah ciptakan keluar dari rahim ibunya sama-sama 0, sama-sama kosong. Yo gak iso ngocok, yo gak iso ngomong, yo awake pancet deh. Betul, oke? Lah teman-teman, apa yang harus kita lakukan di usia anak tersebut? Ya, sedangkan kita ini butuh yang namanya asupan gizi untuk anaknya.
Cuma gizi nanti ya yang kita butuhkan adalah makanan-makanan yang sehat. Saya minta waktunya aja nih udunya mergino tuh angin izin dulu ya istri udah malam 10 lagi. Alhamdulillah kita lanjut pemilu ini kalau budal mulai dari kecamatan Tirtoyudo sampai Solowangi Tasik Jawa bolak balik ke Masjid Munggu. Bu, sekarang ini mungkin orang banyak berpendapat bahwa kecerdasan itu bawaan, bahwa kecerdasan itu anjene anak guru yo pinter, anjene bapak suge yo suge. Ngerti toh? Pendapat seperti itu wajar ada di sekeliling kita. Tapi kita sebagai orang tua itu nggak boleh diyakini betul, karena secara survei ya orang yang asupan gizinya bagus, walaupun ibu bapaknya semampai alias 1 meter tak sampai, ini bisa tinggi. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu ada masa pertumbuhan. Makanya di hukum fikih dikatakan bahwasanya kalau laki-laki itu usia kesempurnaannya adalah 15 tahun, sedangkan perempuan usianya 9 tahun. Itu organ tubuh sudah mulai sempurna. Ada, agak ninggi gue, ninggi. Gak belum duit tadi atau dikut-dikut raison. Jadi ada. Makanya pun kalau pulau jenengan ini tidak perhatian di anak usia 15 tahun, ini akan membuat pulau jenengan jatuh ke depannya. Apalagi saya mau tanya sama anak yang mau jadi tentara siapa? Halo, yang mau jadi siapa? Yang mau jadi tentara aco? Angkat tinggi tangannya. Yang mau jadi tentara aco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang mau jadi polisi ngaco? Orang satu ngaco mati. Yang mau jadi dokter? Dokter. Yang mau jadi petani? Yang mau jadi tukang buat nanam sayur? Kabeh dipilih. Bun, saya tanya seperti itu. Kok terjadi anak itu satu anak, tapi kok ngacung semua, ya kan? Mereka tidak salah, Bu. Mereka tidak salah. Disinilah fungsinya bahwasanya kedewasaan otak anak kita ini belum sempurna. Dia mengikuti kata hatinya, benar? Ya. Kalau jenengan anaknya ada yang kepingin jadi tentara, anaknya ingin kepingin jadi polisi, anaknya kepingin jadi apapun itu, jenengan saya kasih resep, ya. Kalau sejenis seperti itu, yang dibutuhkan adalah ketinggian badan, ya. Jadi tolong anaknya sering diajak renang minimal 1 minggu 3 kali. Ini bermanfaat untuk pernafasannya biar panjang dan juga postur tubuhnya biar tinggi. Karena di waktu seperti ini otot tulang belakang ini bisa memanjang. Kalau tidak percaya silakan coba. Ya. Dan juga saya berpesan untuk anak yang ingin jadi tentara atau jadi apapun itu, harapan saya satu, ya, ekonomi kita tidak mesti, ya. Ada yang anaknya sekolah bidan, habisnya memang juta-jutaan. Kenapa? Karena nilainya di bawah 9. Tapi kalau anak jenengan nanti nilainya 9 ke atas, itu ada prioritas beasiswa dari pemerintah. Nah, kita untuk mendapatkan nilai 9 ke atas ini yang diperlukan adalah gizi yang baik. Kenapa? Karena gizi tersebut berfungsi untuk mentumbuh kembangkan sel saraf yang berfungsi untuk daya ingat. Jadi lek diuri guru nek ora gampang lali, lek ujian eling terus. Nah, gizi ini kita dapatkan dari mana Pak Durian?
Dari yang pertama adalah sayur-sayuran. Jadi hari ini Bu, tolong anak kita seringlah dikasih yang namanya sayur, iso godhong kates, godhong bayam, tapi godhong yang penting hijau-hijauan kayak pupusnya, manisa itu bisa, yang pokoknya hijau-hijauan. Ini berfungsi untuk pupuk sel saraf otak anak kita. Jenengan harus ngerti kayak brokoli, kayak apa itu wortel dan sebagainya, itu bisa kacang-kacang itu bagus kok untuk membantu meningkatkan kecerdasan. Terus yang kedua, yang bagus juga untuk pertumbuhan anak kita, baik otak maupun organ adalah daging. Ya, daging bisa daging ayam, daging sapi atau daging yang lain monggo. Yang penting saya pesan, kalau daging ayam anak kita jangan sampai dikasih yang namanya kulitnya. Cecek itu kalau bisa jangan. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena di situ banyak kalau hewan tersebut habis divaksin atau disuntik dan sebagainya, obatnya ada di sana. Oke? Tapi kalau dagingnya nggak apa-apa, terutama daging ayam potong, saya pesan tolong kulitnya itu jangan sampai sama kita. Ini berbahaya, bisa kanker darah dan juga memicu kolesterol. Ya, itu kalau jenengan nggak paham bisa buka di direktorial YouTube atau di Google, ya. Itu tahu manfaatnya bagaimana. Yang ketiga, makanan yang bisa bikin anak kita sehat Bu adalah telur ayam Jawa. Kalau telur hormat ya, kita coba. PT itu nggak ada larangnya Bu, dikasih obat, makanannya juga pakai bola atau kulit, ya. Dan kita kasih tahu, makanan ayam itu dicampur banyaknya dari bulu-bulunya ayam yang sudah disembelih. Jadi ayam potong itu disembelih, kotorannya, khusus yang tidak laku, terus bulu-bulunya, disisikan, ditimbang, dicampur, diseleb, sama dijadikan makanya bahasanya ayam makan ayam. Ayam makan ayam. Saya pernah baca di dapet ini untuk motong ayam satu hari 250 ayam itu satu orang. Pakai mesin, terus kata saya satu hari karena sudah jaga keyakinan saya. Lalu anak siap bisa good. Dia biar sisa-sisa kotoran itu jangan sampai dibuang. Buat apa Pak? Nanti ada yang ngambil, ditimbang, dijual untuk dicampur dengan pakan ayam itu. Makanya hari ini saya kalau yang ayam potong, saya tidak mau makan, karena bahaya bisa. Nah ini kalau sampai di makanan kita bisa bayangkan Bu, di situ banyak sekali apa itu yang tidak steril lah, yang tidak bagus. Kalau kulitnya ayam Jawa, tidak apa-apa, bukan dikasih obat. Terus yang keempat Bu, untuk meningkatkan kecerdasan anak kita butuh yang namanya makan buah. Sudah dikasih buah apa belum? Sudah. Anak-anak, udah dikasih buah apa belum? Safran ditanya itu loh, ditanya itu loh. Udah dikasih buah belum? Banyak pisang. Didengerin yang ngomong itu loh. Di sini kan ada pisang yang saya lihat tadi lewat jalan. Itu kalau bisa Bu, anaknya juga dikasih. Pisang ini, buah-buah dan sebagainya itu berfungsi sebagai vitamin C Kalau ditanya dijawab. selalu segar dan juga berfungsi untuk melancarkan BAB. Manusia kalau satu hari bisa BAB satu kali atau dua kali tergantung kebiasaan, ini bagus untuk pencernaan dalam. Jadi tidak gampang perutnya buncit. Dan juga kalau makan buah, saya pesan makan buah kayak tomat,
kayak belimbing, kayak jamu air, jamu biji, itu kulitnya jangan dikupas. Mungkin selama ini kita kupas itu yang salah, Bu. Yang bagus vitaminnya ada di kulitnya, kecuali durian sama nanas ya. Kalau durian sama nanas sama kupas, kalau tidak kupas hancur tenggorokan itu ya. Betul. Orang tenggorokan kok kene gak Kenapa kalau saya bilang kulitnya itu jangan dikupas? Karena vitamin yang ada di bawah tersebut ada di kulitnya. Cuci aja yang bersih, kasihkan langsung, itu yang paling bagus. Kata gitu. Terus yang ke-6, Bu, anak kita ini butuh yang namanya ansumat susu untuk tumbuh kembangnya otak dan juga tumbuh kembangnya tulang-tulang. Oke, kalau saya bicara soal susu, di dunia ini tidak ada yang mengalahkan daripada air susu ibu. Ada. Terus batasnya kapan, Pak Doria? Air susu itu dikasihkan sama anak. Yang paling bagus, ya, saya ngomong yang paling bagus. Kalau untuk perempuan 1,5 tahun atau 18 bulan, ini kalau perempuan. Kalau untuk laki-laki paling bagus 2 tahun lebih, di bawah 2,5 tahun. Loh, kok nggak sama? Iya, Bu, nggak sama. Kenapa kok tidak sama? Karena kesempurnaan laki-laki sama kesempurnaan perempuan untuk organ tubuhnya itu lebih cepat perempuan. Makanya jangan heran lek duwe anak umure padha utawa nyilih anak tangga lah, karena itu sampe tes kon ning warung sing warunge jarake padha, kira-kira sing tak kondisi sampe lho. Kenapa kok harus seperti itu? Itu karena laki-laki ini pertumbuhannya agak lambat. Makanya rabi lanangnya berbeda umur podo, saya jamin lanangnya kebanyakan punya gelar STI, suami takut istri lain. Tapi apa kok lek lanang lebih itu aman, soalnya kok gak mungkin aneh-aneh, tapi orang kabeh ya. Jadi ansuman gizi tersebut kita berikan sama anak kita. Ini ada batasnya, yaitu 2 tahun setengah atau 1 tahun setengah. Sedangkan tubuh kembang otak anak kita, tulang-tulang anak kita, apalagi ada yang tadi cita-cita jadi tentara, cita-cita jadi polisi, itu tinggi badannya minimal paling rendah itu 165, itu paling rendah. Karena postur tubuh tekos 163 lari butuh pengawasan. Jadi, nah terus habis itu kita butuh pengganti daripada ASI, gitu. Nah, anak yang sering makan ASI, Bu, saya yakin anak itu tidak gampang sakit-sakitan. Kenapa? Karena ASI itu bagus untuk daya tubuh, kekebalan tubuh, dan juga kecekatan dalam bertindak. Ibaratnya anak lesi ASI untuk yang ditilang. Karena itu bagus. Makanya jenengan yang rencana punya program hamil lagi, yang ingin nambah anak lagi, saya berpesan, kalau jenengan mengandung, sering-seringlah konsumsi ikan ya, atau ikan belut, dan juga ngapunten kalau usia kandungan sudah 9 bulan mau keluar ya, pokoknya 8,5 lah, dengan sering-sering makan nasi putih dan juga sering-sering mengkonsumsi mani. Ini bagus untuk mengantarkan ASI. Saya juga heran ada ibu muda yang kalau ditanya, "Oh, Mbak, anaknya tidak sia-sia apa enggak? Enggak keluar kan?" Berarti orang tersebut saya yakin males kamu beri dia. Padahal, besok kita hati-hati. Ibu yang nggak mau ngasih asinya, bukan karena penyakit loh ya, karena kesengajaan dia akan ditakdir oleh Allah. Kenapa kamu kasih anak itu? Padahal dia kewajiban orang tua pada anak. Ini
sana. Pengganti daripada ASI tersebut bisa kita dapatkan melalui susu hewan. Nah, hewan yang sama hampir setara dengan ASI ini hanya ada dua hewan. Yang pertama adalah hewan onta. Oke, hewan onta ini susunya hampir sama dengan ASI Jam narik teh. untuk kebutuhan manusia. Sayang, Terus sayang. yang kedua, Safran, ada yang depan hampir sama dengan onta itu di dunia ini hanya satu hewan, yaitu kambing. Jadi kalau jenengan di rumah punya kambing yang ada susunya, terus saja nggak apa-apa. Itu bagus untuk membuat kita cerdas. Waduh, apa ya nggak amis? Bu, yang namanya susu tetap Masukin mana? ke situ. Kan video, gak bisa. Dikasihkan kepada anaknya. Nanti taruh tasmu aja. Gak usah dikasih gula malah. Kok jadi banyak? Kamu beli? Nah, Kok jadi banyak kartunya? kalau susu sapi Pak Duria, apakah bagus untuk anak-anak? Sayang, Susu sapi ini kok jadi kalau banyak? Beli untuk mana? pertumbuhan bagus. Kok jadi banyak? Oke. Kalau untuk Kok cepat jadi banyak? gedekno, bagus. Tapi kalau Dikasih apa beli? Dikasih. Beneran. Gak boleh beli loh. Jalurnya beda. Susu sapi hanya untuk pertumbuhan, bukan untuk mencerdaskan. Tapi kalau susu kambing dan susu onta ini berfungsi, sudah diteliti oleh Dr. Zainul Akbar. Dia bisa buka di HP di YouTube tutorial Dr. Zainul Akbar yang ahli persusuan. Jadi akan tahu ternyata kehebatan susu sapi antara kambing itu beda, karena teksturnya susu kambing itu lebih lembut, kalau susu sapi lebih kasar. Kalau nggak percaya saya godok, susu sapi langsung kayak kristal. Nah itu jadi teksturnya kasar. Ini berfungsi untuk apa namanya, untuk pertumbuhan saja. Tapi saya berpesan untuk ibu-ibu yang di rumah usia sudah di atas Ayo, hadap depan yuk. Hadap depan. Kasihan yang ngomong nggak didengerin. karena Ini uangnya jatuh. mengakibatkan pengeroposan tulang. Oke. Jadi kalau ibu-ibu yang usia sudah di atas 35, jangan macam-macam konsumsi susu sapi, itu bahaya. Kalau anak-anak bebas, yang Tambah melar ya? umurnya 35. Keropos. Keropos? Ini bisa Tambah keropos? mengeroposkan tulang atau osteoporosis. Ya aku seneng minum Ciri-cirinya loh, Bos. tulang kering, kalau dipindahkan sering kertek-kertek dari itu berbahaya kalau jatuh. Oh, ngombe nganu aneh. Aneh sudah kering, hati-hati. Kata dia, Sayang, jangan nggak boleh. makanya dari Pami Jogja langsung itu menciptakan susu Algona, Bu. Itu sudah dicampuri dengan sayur, sudah dicampuri dengan kayak jahe, kunir, itu namanya rempah-rempah. Ini berfungsi membantu untuk anak kita sehingga sedang sayur bisa konsumsi ini, sehingga sedang jamu, koyak kunir, koyak jahe bisa konsumsi ini. Jadi susu tersebut sudah dicampuri dengan rempah. Kata dia, kalau susunya ngapunten, ini tidak ada perasanya. Susu Algona ini original alias murni. Kenapa? Karena tujuan susu ini untuk detox tubuh manusia alias ngersihin apa itu namanya bakteri-bakteri dari pemanis makan, makan, dan juga awet. Pulau itu yang baik karena jenengan tak cerita makanan yang membuat anak bodoh. Kurang juga sekolah pinter nggak perlu terus sekolah. Tumbuh kembang ini tergantung sama gizinya. Sekolah hanya membantu pola pikir, tapi secara pinter tergantung daya pikiran anak kita. Kalau kita sembrono, yo pasti sana Didengerin katanya enggak IPR lalian, nah itu akibat otaknya lemah. kayak IPR lalian. Jadi Bu, makanan yang bikin anak kita itu sulit untuk pinter, sulit untuk mengingat, yaitu anak kita sering minum minuman yang bersaset.
Nah, minuman yang apa niku siap saji. Lah ngerti toh? Minuman siap saji kan bukan terus diombe itu gak usah gawe godhong medan. Ini bahaya, Bu. Langsung cuplis Ya, minum. anak-anak gak boleh ya. Jenengan masa depan Indonesia. Ali-ali. Ya, Indonesia nanti tahun sekitar 2045 itu dua anak insya Allah wis gak usah biaya oleh negara. Kalau di Jepang sudah. Didengerin nggak boleh minum apa aja itu loh. Di kandungan ini sudah dibiayai oleh negara. Ada. Kalau di Jepang, oke. Nah, di Jepang itu anak sekian ini bakatnya nopo seru. Indonesia ketinggalan. Anak usianya bakatnya matematika ini nggak pernah sekolah bahas IPA, IPS nggak ada, langsung diarahkan ke matematika. Anak yang bakat fisika langsung fisika, mulai dari TK langsung. Lah kok yang menjadikan profesor ahli bisa masih belum. Ya konsol SMA baru tahu anak ini. Jadi anak kita jangan sering-sering wes ini tak jalan. Ojo sering dikei popes, ojo sering dikei mas, ojo sering dikei teh pucuk, ojo sering dikei alih-alih. Pokoknya minuman seperti itu bahaya untuk ginjal anak kita yang nanti kalau terus-terusan bisa mengakibatkan penyakit gagal ginjal akut. Kalau yang namanya akut itu sudah nggak bisa disembuhkan. Nek garet ini mujizat dari Gusti Allah. Kalau tak belakang sampai jadi paham. Coba sekarang kita pikir, Bu, kalau teh tersebut alami, kita bikin hari ini, kira-kira 2 hari ngiler apa enggak? Ngiler, harus paham kok. Tapi kenapa di botol tersebut kok enggak ngiler-ngiler? Lek jenengan nyicipi, mungkin merasakan kayak ketik-ketik pahit. Tapi loh, itu rasa pengawet. Ini kalau masuk ke anak kita bagaimana? Terus mungkin jenengan nanti nyicipi pokese anak awake dhewe bebas. Legine rambutnya lagi alami tuh nyuwun takol gitu. Itu namanya menggunakan hati-hati ya, Bu ya. Anak-anak mulai besok kalau sekolah bontot air air putih loh. Air putih hangat yang bagus. Seandainya anak kita habis makan tempura, anak kita habis makan gorengan, kalau digelontor dengan air hangat, minyaknya langsung larut. Jadi nggak kena gampang kena radang tenggorokan. Dan saya berpesan, kalau ibu masak di rumah, jangan sampai minyak itu dipakai sampai 3 kali. Ini bisa mengakibatkan kanker. Ya, karena minyak yang sudah 3 kali masak, ini bukan minyak goreng lagi, tapi mengandung gas. Leka percaya sama sepung leka perlu. Paham ya? Masalah minuman, kau ini sama paham masalah minuman. Nah, sekarang Bu, makanan yang bisa bikin anak kita itu gampang sakit dan juga tidak cerdas adalah makanan-makanan yang banyak mengandung pewarna. Jadi saya berpesan, tolong kalau makan bakso, itu tolong jangan sering-sering banyak menggunakan saus merah, karena itu ngapunten banyak pabrik yang nakal itu tidak menggunakan asli tomat, tapi dikasih pewarna merah. Apalagi lek sama tukang bakso, kok sausnya kok abang nemen, itu sudah nggak beres ya. Itu pewarna makanan, Bu. Ini kalau nanti kemasuk di dalam organ anak kita, ngeflek di paru-paru, kelek dari seluruh, itu namanya penyakit flek paru-paru. Ya, dan saya berpesan tolong seneng-senengi anak mangan bakso, seneng-senengi anak mangan soto, kalau bisa kuahnya bikin sendiri. Ya, kenapa kok saya mau bikin sendiri? Karena Bu, selama bakso itu enak, gitu. Selama bakso itu lebih lezat, itu kimia penyedapnya semakin banyak. Lek tiang kakean malu, kakean micin, kakean masako, kakean roiko, kakean buku siap sajiku barang tertentu, itu nanti yang diserang adalah pembuluh darah.
utawa otot gede abang ya. Pembuluh darah ini kalau tidak lancar, ini bisa mengakibatkan penyumbatan di jantung. Makanya dari dokter penyakit jantung. Sebenarnya penyakit kayak angin duduk itu cuma simbolis saja dari dokter. Tapi sebenarnya peredaran darah di situ tidak lancar akibat buntu. Okay. Jadi kalau ini sampai ke anak kita, mau jadi apa kita? Gitu, bahaya Bu. Ya, mulai hari ini ibu harus jadi ibu yang pintar. Ya, masalah pentol, masalah sadar, kan masalah sungai, masalah isinya bakso, piro-piro tak apa. Yang bermasalah kuahnya, hati-hati. Oke. Mata, lain jangan terlibat ya seminggu makan pinjol anak popok pakai kuah tersebut, tapi jangan lupa harus dilunturkan. Lunturkannya pakai apa Pak Duri ya? Pakai bawang putih. Dengan kalau awalnya udah capek-capek, sering keringinan, itu tandanya sel darah sudah mulai agak tersumbat. Yang harus Anda lakukan kalau mau bawang putih 1 siung ini mentah atau matang mati entek ini ya kecuali dibakar. Kalau dibakar sama itu tapi lagi digoreng entek. Jadi bawang mentah itu dikunyah ya ini nek makan muka enggak ana kuah sing bojone gak patek-patek bawang putih. Tapi untuk perempuan ini bagus untuk melancarkan pembuluh darah. Kok saya tahu seperti ini Bu? Alhamdulillah kemarin saya dipanggil Pak Prabowo untuk diklat tanggal 26 sampai tanggal 2 Januari kemarin itu di Hambalang. Saya tanya setiap habis malam, habis maghrib itu pasti makan malam. Itu mesti di lempengan itu ada bawang putih. Nah, kalau aku goblok ya takut lah komandan. Dan mau tanya, ini kok dikasih bawang itu tak apa loh? Ini untuk membantu melancarkan sel pembuluh darah dan juga meningkatkan stamina. Jadi kalau lari-lari itu kuat. Karena di waktu itu Bu, kalau mau sekolah dari camp ke rumahnya Pak Prabowo itu jalannya 3 kilo. Itu harus lari penyanyi tentara. Ya, ternyata itu yang bagus. Jadi mulai hari ini kalau ibu sering capek-capek, tangannya geringan, kemeng, sampai konsumsi bawang putih. Tapi jangan kaget loh ya, habis minum itu dadanya panas. Ini yang sering saya alami juga. Ya, panas itu bukan panas apa enggak, itu proses reaksi untuk bagaimana netralisir atau mulai kerjanya bawang itu untuk membobol pembuluh darah yang agak buntu. Paham? Jadi Bu, terus yang terakhir saya berpesan, tadi masalah minuman sudah, masalah bumbu-bumbu penyedap sudah, dan juga hari ini saya berpesan, tolong anak kita itu dijadwalkan untuk masalah tidurnya. Kalau bisa anak yang masih sekian ini untuk membantu meningkatkan kecerdasan itu butuh jam 12 itu istirahat siang. Yo turune 5 menit, yo turune 10 menit, itu bagus untuk kecerdasan. Kalau yang tidur orang tua Pak Julia, tinggal lihat masalahnya. Kalau orang tua itu sering punya darah tinggi, itu juga wajib Bu tidur siang. Ya. Dan saya berpesan, kalau ibu bangun dari tidur jangan langsung berdiri, hati-hati. Jangan langsung berdiri. Ibu bangun tidur, duduk dulu sekitar 3 menit atau 5 menit. Untuk apa? Untuk menggerakkan sel-sel otot, sel-sel semua dalam tubuh kita. Kalau kita langsung berdiri ini bahaya, bisa mengakibatkan stroke dadakan. Karena belum siap Bu. Organisme kita belum siap. Ini memang bahaya. Jadi kalau ibu mau tidur, ya tidur bangun itu duduk sebentar sih. Nah, kira-kira wis cara gampangane darah sudah lancar, muter kabeh, baru kita coba saya tanya. Ibu kalau bangun tidur langsung berdiri, kayak mumet enggak? Itu karena belum siap Bu. Otot kita belum siap. Ibaratnya otot itu kalau bahasa elektronik itu kabel.
Oh, sekarang Ibu saya mau bahas tadi makanan yang bagus sama makanan yang tidak bagus ya. Terus sekarang akan saya bahas adalah karakter anak atau psikologis anak. Ya, Bu, mungkin kalau jenengan sering melihat berita, ya, anak membunuh orang tuanya, anak durhaka kepada orang tuanya, anak tego nak wong tuane, ya, Bu. Sekarang gini, Allah itu menciptakan manusia dan juga anak yang ada di diri kita ini adalah ujian dari Allah dan juga ladang pahala untuk kita dari Allah. Kalau ibu kasih uang sama anaknya, jangan mungkin lagi. Bener dengan kayak duit anak statusnya tapi di hadapan Allah itu hukumnya sedekah untuk amal sampai. Jadi hari ini kalau ibu ingin anaknya sukses dunia dan akhirat, satu saran saya, setiap jenengan mengeluarkan uang, setiap jenengan kantin taklim, setiap jenengan kantin pengajian, sekilesan kantin gereja pada bahasanya, yang harus kami lihatkan satu, ya Allah, ya Tuhan, kalau ini mendatangkan pahala, pahalanya saya kasihkan kepada anak saya. Itu jadi nilakati anak. Namun jangan heran, hari ini banyak yang sekolah tinggi S1, S2, S2, dia selesai kuliah nganggur. Kenapa? Tirakatnya kurang. Anaknya menjadi sombong. Kalau penggawan cilik gak gelem, aku S1 ya, kamu masuk kantin lanjut. Karena rasa gengsi itu dari hati. Karena mulai kecil hatinya tidak pernah tirakati sama orang tuanya. Paham? Setiap jenengan amal yang masjid, yo imangan bukan kayak duit, niatkan pahalanya untuk anak. Jenengan yo oleh pahala, anaknya yo oleh pahala. Jadi yang jelas. Terus yang kedua, untuk supaya anak kita itu tidak gampang lama nawang gue, setiap anak tidur bacakan surat Ikhlas 10 kali. Setiap bacaan tiupkan kepada buntunane. Supaya apa? Anak kita dikontrol langsung oleh Allah. Lek dikontrol ibu hilang. Nah, saya pasaran ke guru. Kadang budal sekolah, orang sekolah main. Karena jenengan pasrahin yang makhluk. Tapi itu saya orang dikendalikan langsung. Nah, terus kalau sampai terjadi anaknya dikandani banggal dan sebagainya, mumpung ini masih kecil, ibu di rumah siapkan air putih. Habis itu Bu, sampai masukkan telapak kaki jenengan ke air tersebut. Supaya apa? Anak kita jika gampang lama utawa jika dimakan sama orang tuanya. Tapi aku yo pesen ojo teko kandang celupno. Ya bahaya Bu ya. Setelah bersih baru telapak jenengan masukkan ke air seseno. Tapi kan karena bapaknya ya sini kok jodoh lho. Apa Bu? Santai anak. Seandainya hari ini jenengan memang sing bukan sebagainya. Mantu sing durhaka pada rasanya. Siap. Siap. Saya menari ini nggak mulai lebar ini di kenok bapak nih. Lek masalah satu kenok bisa sampai ke kemana-mana bisa. Oke, tapi untuk anak itu bisa membunuh hari ini karena gampang, marah, siap. Aku tuh mau ceritanya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Pengumuman polisi. Nah, terus selanjutnya Bu, tolong kalau mau dekat sama ayahnya anak, tolong jangan ada di depan anaknya. Siap? Biasa gegeran orang. Si gegeran itu kalau panen
Anyar jari ini loh. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah kayak gitu. Saya rumah tangga mulai tanggal Pas aku tanggal 11 bulan 12 tahun 2009 sampai detik ini saya nggak pernah tengkar Iku sama saya istri. pas gurung Lek pengumuman. bojoku rapi tak Dalam- tinggal. Iku pas burung budal pengumuman. pengumuman, lantai budal pengumuman. Kenapa bu? Kok saya ngomong nggak boleh tengkar? Satu, Hati nampol. seandainya kita gegeran sama suami kita sama istri kita umpamanya itu, Kayak kan Rune itu ngapain kita keluar bahasa kasar, saja nih aku di situ ada anak kita. Yo Ini ganti bisa sepeda, mengakibatkan nih dua mau masalah. tok tuh, Masalah yo pertama, iya anak kita akan meniru Kemarin kau nih gue omongan orang tua yang bawa di situ bis nih anaknya nggak tahu keluarga arti nunggu arti ini. pengumuman nih gue yang gitu. Terus yang kedua, ini bisa membuat anak kita menjadi keterbelakangan mental alias ketakutan. Apa mana dia bojo lanang seneng gepuk nang wedok, ini bahaya. Anaknya nanti dapat ngomong kewede. Itu namanya nomor itu rasa ketakutan berarti ini bahaya. Jadi mulai hari ini ibu yang mau untuk tengkar sama suami atau ayahnya anak, tolong dijadwalkan ya untuk nanti apa bu kok bagi kate gegeran orang saya ini anaknya bocor ya lek gegeran bagus bu. Malaikat kosim yang tugasnya datang setiap jam setengah 3 pagi untuk mengambil doa. Butuh tukang pos loh ya. Jadi malaikat kosim ini tugasnya menyampaikan doa umatnya kepada Allah. Nah itu tekon jam setengah 3 isu. Lah ini malaikat ini nggak mau masuk ke rumah orang yang di rumah tersebut pernah ada pertengkaran. Makanya mulai gegeran kok. Saya yakin kok rezeki ini mesti rotok soto. Kenapa? Karena aura setan selalu ada di dalamnya. Paham ini? Bojo bu tangan dari sampean. Lek HP ini wong lanang iku digeledak-geledak. Wis ojo dicurigai. Aman bu. Ini super membuktikan. Lek wong lanang HP ini digeledak-geledak iku positif aman. Tapi HP ini gak tahu ono di meja, kok bisa teng WC digondol, macet digondol, bolehlah curiga HP jangan sedikit aja. Coba tanya ya, kuncinya HP ini apa? HP ku kamu belinya kan WA. Cek nama-nama tersebut. Biasanya jadi wong lanang tapi kok nah, tak kayak cerita. Tapi lek wong lanang wis ngoten, Bu, ojo diseneni. Ya, ditata sing apik. Nggih. Oh, kenapa? Ojo diseneni supaya anaknya itu. Ayah ibuku selalu rukun. Nah, ini membuat anaknya itu baik. Nggih. Nah, terus selanjutnya Bu, saya pesan supaya anaknya tidak kasar. Tolong ibu jangan pernah pukul atau ibu jangan pernah nyentak sama anaknya dengan kata-kata keras. Kenapa? Ini tidak boleh Bu. Kenapa? Bisa mengakibatkan sel saraf anak kita putus. Tadi makanan bikin anak kita sehat, tapi kalau dibentak ini bisa mengakibatkan sel saraf itu putus. Kenapa? Sel saraf ini lebih lembut, lebih kecil daripada rambut. Yang ini bisa putus kalau ada getakan. Makanya seneng-seneng bawa cekson. Sing anak sing usia balita ojo digondol, bahaya. Karena dia masih proses pertumbuhan. Soal banter-banter itu nggak boleh didengar oleh anak. Ini bahaya untuk sel sarafnya. Paham nggih? Terus saya mau tanya lagi, Bu, kalau jenengan habis bentak sama anak, pernah nggak ibu minta maaf? Enggak. Saya mau tanya, kalau sampai habis dicubit sama mama, dimarahin sama mama, mamanya minta maaf apa enggak? Masih Haikal ilham paling tuh Enggak jadi lapran. langsung tak sepuro aku tak jelas. Kalau ibu habis marah, namanya wong tua ini biasa buka pucuk itu kan biasa. Tapi saya pesan, ibu segera minta maaf. Bukan ibu. Kalau usia sampai hari aja ini sampai jerumus mas sampai. belum tahu manfaatnya, tapi anak kita Itu keras. ya kalau dia sudah SD akan tahu. Dia langsung justru Ya. Jadi kalau ibu sering minta maaf, keras. ini secara tidak
iku kan Jadi nanti anak SD kelas 2 kelas 3 gak usah dirameni sampai menentok anaknya wis krasa lek jenengan kamu ngoten lho. Jadi kalau jenengan keprocot gepuk anak, segera anaknya dipeluk, disayangi, diciumi, segera minta maaf. Nah, Bunda minta maaf, Ibu minta maaf, Mama minta maaf karena habis mukulin sampean. Sampai itu anaknya cerdas, tapi tidak boleh nakal kayak gini. Kalau jenengan seperti ini, membuat pintar sampean berkurang. Kira-kira kan kita itu bisa mana Bu? Bisa kan? Nah, itu nanti Bu, kalau anak sampai sudah SD akan tahu. Karena saya sudah buktikan kepada anak saya sendiri. Jadi uji cobanya anak saya sendiri. Jadi anak saya istiqomah itu wes diampuni beri tamu. Jadi saya berpesan tolong jangan sering dilakukan. Nggak diakui sama minta maaf. Nah, yang terakhir ya Bu, saya berpesan tolong kalau anaknya ditanya cita-cita, dia ngomong kayak tadi, ibu sebagai orang tuanya tidak boleh memutus cita-cita tersebut. Mutus bagaimana Pak Nurian? Gini, anaknya ditanya, kalau besar mau jadi apa? Dokter, mau cerita kok, dokter pun, nah, dokter, nah, terus jenengan saya minta jangan bilang Allah, oh bapak itu kamu cek, bapak itu kaburu tapi dokter, duitnya sopo, ayo, nah Bu, kata-kata seperti ini bolehlah keluar dari orang lain, tapi jangan sampai keluar dari jenengan pribadi. Kenapa? Kalau keluar dari sampean Bu, ini bisa membuat anaknya patah semangat. Jenengan sebagai orang tua haruslah mendukung. Gitu ya. Kalau jenengan anaknya ingin jadi dokter, kan tahu Bu. Karena anak kita ini mikirnya pakai hati, bukan pakai pikiran. Ya, jenengan sebagai orang tua haruslah bacaan amin. Paham Bu? Kemarin alhamdulillah Bu, saya kemarin parenting di RA Al-Amin. Di situ banyak interaksi dari ibu-ibu itu tanya, makanan yang berusulan saya baca tidak cerita kok, kalau ceritakan adalah zamannya. Itu sehat itu yang bagaimana? Ada yang tanya masalah anaknya kok sulit gemuk ya. Jangan coba buka di YouTube wawancara saya dengan bidan Dwi Ningsih 2 tahun yang lalu. Beliau punya pasien stunting, sulit berkembang, sulit gede, usia sudah kalau nggak salah 5 tahun, bobotnya masih 3 kilo di waktu itu. Akhirnya 5 tahun 3 kilo ya, iya Bu, namanya stunting kan isi mulu, nggak bisa gemuk Bu. Akhirnya sama ibu Ningsih dikasih konsumen susu kambing dulu, sampai buka di HP ada, ya. Saya buka berikut ya. Nah, ternyata Bu, memang di sini penting harus kita perhatikan, ya, untuk meningkatkan kejar dasar. Nanti Bu, untuk jenengan, kalau buku susu Algona, kalau diminum anak-anak, ini yang paling bagus diminum mau sekolah sama pas mau tidur malam, ya. Tapi jangan kaget kalau habis minum susu ini anaknya kok terjadi reaksi mencret, itu berarti kimia dari makan makanan keluar. Teruskan sampai ngenya normal. Kalau ngenya sudah normal, berarti positif dalam tubuhnya sudah bersih daripada kimia maka. Jadi kalau yang minum orang dewasa Bu, ini bisa membantu menyembuhkan kolesterol darah tinggi, penyakit apapun lah. Tapi ngikotan, namanya korban herbal itu tidak minum langsung sembuh, biasanya bertahap biar ringan. Tapi kalau orang tua juga sama, reaksi nanti yang dihasilkan oleh susu Algona ini adalah pembersihan detox, ya. Jadi tetap kalau kita minum itu kok terjadi mencret, berarti
kimia dalam tubuh mulai tumbuh. Tapi habis minum itu orang tua kok tidak migrain, ya berarti alhamdulillah kabar baik dalam tubuh kita bersih daripada bakteri racun-racun makanan. Tapi kok si minum berarti sakitnya dulu mungkin sama jantung lupa tidak diluruskan uratnya. Jadi itu bisa untuk mendetoks. Kalau masalah harga punten harganya Rp40.000. Kalau dulu tahun 2000 harganya masih 35 karena harga susu kental sudah naik, airnya juga harganya naik 5.000 per kotak. Untuk yang mau diet bisa minum susu terus makan yang mau diet. Yang mau gemuk atau darah tinggi makan dulu baru minum susu. Jelas? Oke. Buat anak-anak bisa masuk. Tak ajari senam otak. Ayo masuk semua. Bunda itu ditanya bunda-bunda yang mau ambil susunya bisa dicatat. Nanti setelah selesai kita bagikan. Oke. Anak-anak ajak bermain. Bunda-bundanya